Pernah nggak sih kamu datang ke kantor pelayanan publik, udah antri lama, tapi pas dilayani petugasnya malah bingung, atau jawabannya muter-muter nggak jelas? Nah, ternyata masalah ini bukan masalah individu doang, tapi bisa jadi karena penempatan pegawai yang tidak sesuai. Dan disinilah pentingnya analisis jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agnes dengan NIM 24060550164. Saya mahasiswi dari program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik. Mulai dari pengertian, contoh kasus, dampaknya terhadap pelayanan publik, hingga solusi yang bisa kita lakukan. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, apa sih analisis jabatan itu? Analisis jabatan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi mengenai tugas dan tanggung jawab suatu jabatan, wewenang yang dimiliki, serta kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Jadi, analisis jabatan membantu organisasi memastikan bahwa setiap posisi telah diisi oleh orang yang tepat sesuai dengan kemampuan, pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki. Inti sederhana dari analisis jabatan adalah the right man in the right place. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nyatanya. Bayangin ada seorang pegawai dengan latar pendidikan seorang teknologi informasi. Dia sebenarnya punya kemampuan untuk mengelola sistem digital. Tapi dalam praktiknya, dia justru ditempatkan di bagian administrasi manual yang tidak membutuhkan keahlian yang dia miliki. Nah, sebaliknya nih, ada pegawai lain yang tidak memiliki kemampuan dalam teknologi, tetapi dia ditugaskan mengelola sistem pelayanan yang berbasis digital. Lalu apa yang terjadi? Yang satu tidak berkembang, dan yang satu lagi kewalahan. Nah, kita masuk ke dampak yang ditimbulkan oleh hal tersebut. Dampaknya tentu tidak kecil. Pertama, kinerja pegawai yang menjadi tidak optimal karena tidak sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Kedua, proses pelayanan menjadi lebih lambat dan tidak efisien. Yang ketiga, potensi kesalahan kerja semakin meningkat. Dan yang paling penting, masyarakat sebagai penerima layanan menjadi semakin dirugikan. Dan jika hal ini terus terjadi, kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan bisa semakin menurun. Padahal kepercayaan publik adalah salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ada beberapa langkah solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal tersebut. Yang pertama, menyusun job description atau deskripsi jabatan yang jelas dan rinci. Yang kedua, kita harus menetapkan job specification, yaitu kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pegawai. Yang ketiga, melakukan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, bukan faktor subjektif. Yang keempat, kita harus melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala terhadap kebutuhan organisasi. Dari pembahasan yang telah kita dalami tadi, dapat disimpulkan bahwa analisis jabatan bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem manajemen sumber daya manusia yang baik dan profesional. Tentu penempatan pegawai yang tepat akan menghasilkan kinerja yang optimal dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada. Karena pada dasarnya pelayanan yang baik dimulai dari orang yang tepat di posisi yang tepat. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan semakin menambah pemahaman kita mengenai analisis jabatan.